Ya sudah, hari ini temanya tadi seperti sudah diumumkan, yaitu tentang menerima teguran dan menegur. Ya. Mungkin urutannya agak terbalik sebetulnya, ya, yaitu menerima teguran terlebih dahulu, terus menegur. Mengapa? Ya karena orang yang nggak bisa menerima teguran, nggak akan bisa memberikan teguran dengan benar. Kita kalau nggak bisa ditegur oleh Tuhan, kalau kita nggak menjadi orang-orang yang bisa menerima nasihat dari Tuhan, termasuk juga melalui orang lain, kita akan menjadi orang-orang yang sulit ya waktu kita menegur, akan menjadi teguran yang keliru mungkin dari kedagingan kita gitu. Karena itu sebetulnya kalau secara urutan yang terlebih dahulu harus dibahas itu harusnya adalah menerima teguran, baru setelah itu kita menegur. Dari kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita kan juga terjadi seperti itu ya. Kita waktu anak-anak tentu kita ditegur kan ya. Kita lebih banyak ditegur daripada memberi teguran. Masa kita sebagai anak kita memulai perjalanan hidup dengan menegur orang tua itu kan aneh sekali. Kita waktu anak-anak kita lebih banyak ditegur. Nah, anak yang bisa mengendalikan dirinya menerima teguran dengan baik, waktu dia bertumbuh dewasa, dia bisa menjadi orang yang juga memberikan teguran dengan baik. Ya. Yang pertama, saya kita membicarakan tentang menerima teguran. Ya. Kesulitan. Mengapa orang itu sulit untuk menerima teguran? Ada beberapa hal saya yang kita bisa renungkan di dalam ini ya. Kesulitan orang menerima teguran. Yang pertama ya, orang itu waktu ditegur dia merasa secara nggak harus benar ya ini ya perasaan ini, merasa dia itu tidak dikasih. Jadi orang yang ditegur dianggap dengan apa ya, tidak dikasih gitu. Tapi ini kan nggak selalu betul ya sebetulnya. Teguran itu kan bisa diberikan sebagai ekspresi cinta kasih ya. Tapi orang yang nggak dewasa, orang yang di dalam perasaannya itu kanak-kanak, waktu dia ditegur dia merasa dia disakiti, dia merasa dia kurang dikasihi, ya. Dia merasa kurang diterima. Dengan kata lain, kalau yang namanya dikasihi, diterima itu bagi dia di dalam pikirannya yang kanak-kanak itu, buat dia dikasihi, diterima itu ya dipuji-puji, selalu dinyatakan kebaikannya, gitu ya. Atau kalau mau pakai bahasa yang agak lebih kasar, dijilat-jilat, gitu ya. Itu dia merasa dikasihi. Ya. Persoalan ya, saya kalau kita menghidupi kisah hidup yang seperti ini, orang yang menegur terus kemudian kita anggap itu tidak mengasihi saya, dia mau menghancurkan kehidupan saya, ya kacau. Kalau seperti ini kita akan menjadi orang yang akan sulit sekali menerima teguran, karena kita mengidentikan menerima teguran dengan dibenci. Menerima teguran sama dengan saya diserang. Menerima teguran sama dengan saya disudutkan. Menerima teguran sama dengan saya dipojokkan. Menerima teguran sama dengan saya dihina, gitu misalnya ya. Ya repot saya kalau kita menghayatinya seperti ini. Gitu. Kita membaca Ayub ya, ini nggak direct berbicara tentang kesulitan tidak dikasih, tapi kita boleh relate bagian ini ya. Ayub di dalam pasal yang kelima ya, kita membaca Ayub pasal yang kelima, ayat 17 dan 18. Memang ini ada konteks tersendiri tentu ya. Ini apa? Kita baca ayat ini ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia memukuli tetapi tangannya menyembuhkan pula. Memang saya kalau kita melihat di dalam konteks ini ya, konteks Ayub itu ada konteks percakapan mesti kita perhatikan ini yang mengatakan siapa, tapi apakah perkataannya diperkenan oleh Tuhan atau tidak ya. Cuma katakanlah terlepas dari itu ya, ini kalimat ini bukan kalimat yang salah waktu di sini dikatakan 17-18 ini. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Benar sih, orang yang Allah masih menegur itu berarti Allah masih mengasihi dia ya. Justru Alkitab mengatakan barang siapa kukasihi di ayat yang lainnya, dia kutegur dan kuhajar. Kutegur dan kuhajar. Justru yang ditegur itulah yang dikasihi. Tapi kita seringkali berpikir bahwa ditegur itu sama dengan dibenci. Ya, ini kanak-kanak ya berpikir seperti ini.
menerima teguran terus kita merasa kita kurang dikasihi. Maunya cuma dipuji-puji, di-acknowledge, ya, dihitung-hitung jasanya dan sebagainya. Ya kita nggak bertumbuh berarti kehidupan kita. Tapi kalau kita bertumbuh, ya kita tahu salah satu ekspresi kasih dari Allah itu yaitu menegur. Dengan Allah memberikan teguran itu berarti Allah masih menghendaki pertobatan kita, Allah masih menghendaki pertumbuhan kita. Saudara membaca di sini berbahagia manusia yang ditegur Allah. Karena itu jangan engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Kenapa? Ya, Tuhan itu bisa saja gitu ya di dalam waktu teguran itu seperti terasa dia sedang melukai. Tapi dia juga yang membebat, ya. Dia juga yang membalut. Tuhan itu yang memukul, menghardik kita gitu ya. Tapi tangannya juga adalah tangan yang menyembuhkan. Sekali lagi ya, saudara, kalau kita mengenal Allah yang sejati, Allah itu bukan hanya Allah yang membelai-belai saja, gitu ya. Bagian membelai-belai saja itu orang yang hanya cuma mau dibelai saja, tapi dia nggak mau dipukul, ya, dia nggak mau. Saya nggak bicara pukulan kekerasan, violence, physical violence di sini, ya, bukan itu maksudnya. Tapi dalam konteks didikan Allah. Dia nggak mau ditegur, dia nggak mau dipukul, dia nggak mau dihajar, dia nggak mau dididik. Ya, ini adalah orang-orang yang spoiled, ya, orang-orang yang dia nggak bertumbuh. Dia adalah orang yang manja, ya, orang yang rusak sebetulnya karakternya. Nah, kita semua punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Ya, kalau kita lahir dari keluarga yang dimanja, ya nggak tahu lah, ini apa, tapi ya kita nggak tertarik lah membicarakan ini. Tapi yang pasti di dalam Tuhan itu ada pertobatan, gitu, ada pembaharuan. Kita bisa datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang latar belakangnya itu, keluarganya itu luar biasa keras, gitu ya, nggak bisa terima teguran sama sekali. Maka dia terlahir di dalam satu keadaan yang nggak pernah bisa ditegur. Gitu. Kalau ditegur dia selalu marah. Kalau ditegur dia selalu menggigit balik, gitu dan sebagainya. Ya, oke, mungkin ada orang lahir dari latar belakang keluarga seperti itu. Gitu. Tapi ini bukan alasan ya untuk kita nggak bertobat, untuk kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Sebenarnya kita datang dari keadaan seperti apa saja itu doesn't really matter. Yang matter itu adalah kita ini mau berubah atau tidak. Orang yang mengenal Allah yang benar, ya, dia akan mengenal Allah itu bukan hanya sebagai Allah yang membalut saja, tapi juga Allah yang melukai dan memukul dan menghardik dan mendidik. Ya. Dan pengenalan Allah yang seperti ini akan membawa dia untuk bisa menerima teguran. Jadi, mempunyai keluasan hati untuk menerima teguran, itu sangat berkait dengan pengenalan seseorang akan Allah. Kalau dia mengenal Allah yang salah, ya dia akan menjadi orang yang sulit menerima teguran. Persoalannya di mana? Persoalannya di doktrin Allah yang salah. Persoalan itu pengenalan Allahnya itu salah. Dia pikir Allah itu cuma membelai-belai saja, memeluk saja, dan nggak ada didikan. Itu konsep Allah yang sangat keliru ya. Yang kedua adalah mengapa orang itu sulit menerima teguran? Orang sulit menerima teguran karena pada dasarnya ya dari natur kita yang berdosa, kita yang lemah kita ini sulit untuk mengubah kebiasaan. Sulit ya untuk mengubah kebiasaan. Waktu ditegur itu kan berarti ini pengharapan supaya kita mengubah kebiasaan kita yang buruk itu kan ya, yang perlu dikoreksi. Tapi kita ini pada dasarnya lebih suka nggak berubah. Kita lebih suka status quo, bukan cuma itu, kita bahkan membenarkan kebiasaan kita yang buruk. Waktu kita dikoreksi, waktu kita ditegur, ya, kita mencari alasan demikian rupa, sampai akhirnya kita itu benar. Sampai akhirnya orang yang menegur itu, ya dia yang salah gitu ya. Karena apa sih? Ya karena kita ini pada dasarnya memang males untuk berubah. Kita ini enggan untuk bertobat sebenarnya. Kalau bisa ya, bukan hanya orang lain, bahkan Tuhan pun kalau bisa ya, kita mau dia itu mengerti kebiasaan kita yang nggak mau berubah itu. Tapi sekali lagi ya saya, ini keadaan orang yang nggak bertumbuh sebetulnya. Kita nggak bertumbuh saya kalau seperti ini. Orang yang bertumbuh itu dia tuh terus-menerus memberi dirinya itu tuh dikoreksi supaya dia ya merubah kebiasaan yang buruk itu gitu. Dan selama kita berada dalam dunia ya, selalu saja ada kekurangan ya kelemahan yang perlu diubah oleh Tuhan. Selalu karena kita masih belum sempurna kan di sini.
Di dalam keadaan kita yang belum sempurna itu saya, Tuhan mau supaya kita ya terus-menerus berubah. Amsal 1 ya, Amsal 1 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Amsal 1 ayat 25. Saya baca dari 24 ya. Ini kan di dalam konteks nasihat hikmat ya. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ya, ini seruan dari hikmat maksudnya ya. Aku itu hikmat yang dipersonifikasi di sini. Lady Wisdom. 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Kamu menolak ketika aku memanggil, tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, ayat yang ke-25. Tidak mau menerima teguranku. Waktu hikmat mau memberikan teguran, ya, kita menolak, kita mengabaikan, kita tidak mau menerimanya. Sekali lagi saya, seringkali mengapa? Ya karena kita lebih suka memelihara kebiasaan itu, ini sudah tradisi pribadi yang kita mau mempertahankannya. Tapi kekristenan itu bukan status quo ya, kekristenan itu bukan statis, diam seperti batu, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, tidak berubah. Yang nggak berubah itu Yesus Kristus, by the way, ya. Saudara dan saya ini akan terus berubah seharusnya. Kalau kita bertumbuh, jadi nggak berubah itu permasalahan di dalam spiritualitas Kristen. Kesulitan ketiga, ya, kita sulit menerima teguran, ya, karena jangan-jangan sebetulnya kita worldview kita, ya, pandangan hidup kita itu individualisme. Kita merasa orang lain tuh mencampuri urusan kita. Ngapain sih dia tegur-tegur saya? Gitu. Apa sih urusannya orang ini itu mencampuri kehidupan saya? Dia kurang kerjaan apa gitu ya? Nah, ini sebetulnya kita yang bermasalah, kita yang berpegang pada paham hidup individualisme, tapi kita menyalahkan orang lain, ya. Kita menuduh orang lain yang terlalu mencampuri kita. Padahal sebetulnya kita yang memelihara paham hidup individualisme. Saudara, kita diselamatkan itu bukan hanya secara individu atau pribadi, ya. Tapi kita diselamatkan untuk terus kemudian dipersatukan di dalam tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu banyak anggotanya. Tentu saja di dalam anggota-anggota tubuh Kristus itu akan saling berelasi, akan ada saling mencampuri, kalau mau tetap pakai istilah mencampuri ini ya. Nggak mungkin orang itu terus setelah diselamatkan, dia nggak boleh dicampuri lagi oleh orang lain. Itu berarti dia nggak joining the body of Christ. Orang yang digabungkan ke dalam tubuh Kristus, ya dia pasti akan masuk ke dalam relasi dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Nah, karena itu saya paham, nggak mau dicampuri, ya sudah, lu nggak usah nasihatin saya sebel ya terima nasihatnya orang lain. Saya juga nggak menasihati kamu gitu kan, karena itu lu juga nggak usah menasihati saya. Kita menjadikan ini kebiasaan kita itu menjadi kitab suci gitu. Maksud saya begini, saya kan nggak menasihatin kamu kan ya, jadi kamu juga jangan menasihati saya. Saya kan nggak mencampuri hidupmu kan ya. Jadi kamu juga jangan mencampuri hidup saya. Standarnya apa sih? Standarnya itu yang saya lakukan. Standarnya itu adalah filsafat hidup saya, bukan kitab suci. Filsafat hidup saya, yaitu saya nggak mencampuri kamu. Karena itu kamu juga harus ikut filsafat hidup saya yang nggak mencampuri orang lain. Jadi kamu juga jangan mencampuri saya. Dasarnya apa ya, saudara menjadikan filsafat hidup saudara itu kitab suci itu dasarnya apa ya? Saya nggak begini ya terhadap orang lain, maka orang lain juga jangan begitu terhadap saya. Kelihatannya seperti kayak ada benernya ya. Tapi kalimat pertama itu loh, saya nggak begini ya. Itu kenapa jadi fondasi ya? Saya kalau gosok gigi itu selalu begini misalnya gitu. Jadi orang lain juga harus gosok gigi loh. Ini kok memutlakan
kebiasaan gosok gigimu itu dasarnya apa ya sebetulnya gitu? Maksudnya apa kebiasaan gosok gigi kita itu firman Tuhan gitu? Kebiasaan saudara nggak mencampuri orang lain itu apakah Alkitab gitu? Persoalan ya saya ini berpikir seperti ini ya. Seperti kelihatan tuh adil, kelihatan fair gitu. Saya kan nggak melakukan itu terhadap orang lain. Jadi orang lain jangan melakukan itu terhadap saya. Persoalannya itu. Saya nggak melakukan itu terhadap orang lain. Itu sendiri mungkin salah. Kita bilang kita nggak mencampuri urusan orang lain. Nggak mencampuri urusan orang lain itu mungkin salah. Itu bukan Alkitab kok. Orang yang nggak mencampuri, nggak peduli, ya, nggak mau tahu dengan urusan orang lain, itu orang egois namanya. Jadi ini persoalan saya kalau kita memutlakkan apa yang menjadi kebiasaan kita ya. Tadi kita kedua kan bilang kita sulit untuk mengubah kebiasaan, kita mendewakan, kita menyembah, kita memutlakkan kebiasaan kita ya, yang bukan kitab suci, terus kita jadikan itu demikian mutlak sampai kita menuntut orang lain juga melakukan yang sama dengan saya. Jadi kalau saya nggak pernah mencampuri urusan orang lain, orang lain juga nggak harusnya mencampuri hidup saya. Ini ya paham individualis ya, saya. Bukan ajaran Alkitab. Kita nggak bisa memutlakan apa yang menjadi kebiasaan kita, lalu orang lain suruh ikut saya. Itu benar-benar orang egois ya berpikir seperti itu ya. Kita tentu nggak cukup hanya membicarakan kesulitannya saja ya, kalau hanya membicarakan kesulitan untuk menerima teguran, ya kita jadi pesimis negatif gitu ya. Tapi ini, waktu kita membicarakan kesulitan, kita membicarakan tentang ya realita memang kita ini orang yang berdosa ya, jadi kita punya kelemahan seperti ini. Tapi tentu kita harus membicarakan juga apa yang bisa menolong kita untuk menerima teguran. Gitu. Memahami kelemahan kita untuk menerima teguran itu satu hal. Tapi lebih daripada itu kita juga harus memahami apa yang bisa menolong kita untuk bisa menerima teguran dengan hati yang legowo, dengan hati yang luas. Ya. Apa aja? Yang pertama, kita punya self-worth ya. Self-esteem, self-worth ya. Yang sehat di dalam Tuhan. Ini penting ya, saudara. Orang yang self-worth-nya itu rusak ya. Orang yang harga dirinya itu bermasalah ya. Dia itu akan sangat sulit ditegur, saudara. Orang yang self-worth-nya itu kuat di dalam Tuhan ya. Maksudnya self-worth kuat itu maksudnya bukan berarti dia merasa dirinya itu sudah sempurna ya, itu justru self-worth yang kacau lah, itu self-knowledge yang kacau. Self-worth yang kuat itu maksudnya apa? Gitu. Dia bisa tetap tampil di dalam kerentanan, kerapuhan, dia tahu dia punya kelemahan, tapi dia tahu bahwa dia itu dikasih dan diterima oleh Tuhan. Itu orang yang self-worth-nya itu sehat. Jadi dia nggak sensitif, nggak oversensitif waktu menerima teguran. Mengapa? Ya, karena dia punya self-image, self-worth itu yang beres di hadapan Tuhan. Dia nggak merasa hidupnya itu hancur kalau ada yang menegur dia. Orang yang tahu bahwa dia itu aman di dalam tangan Tuhan, dia dikasihi Tuhan, dia dipeluk oleh Tuhan. Dia bisa menerima teguran, kritikan yang keras sekalipun, nggak ada masalah. Gitu. Karena itu nggak akan menghancurkan harga dirinya. Karena harga dirinya itu dibangun di dalam Tuhan. Dan bukan dibangun berdasarkan penerimaan dan pujian manusia. Saudara, kalau self-worth saudara misalnya ya, sebagai ibu gitu ya, dibangun berdasarkan pujiannya suami gitu. Walah. Saudara membangun self-worth berdasarkan apresiasinya suami gitu misalnya. Saya bukan berarti mengajarkan saudara nggak usah expect apresiasi suami. Bukan itu, saya itu di stretch sampai pandangan ekstrim, bukan itu maksud saya. Tapi kalau saudara terutama melihat harga diri saudara itu berharga, terutama karena di-acknowledge oleh suami gitu. I think you live a miserable life. Saudara menghidupi hidup yang rada miserable. Gitu. Self-worth saudara itu sangat bergantung kepada manusia kalau seperti itu. Self-worth kita itu harusnya dibangun di dalam Tuhan, bukan di dalam acknowledgement manusia. Saudara merasa diri berharga itu karena Kristus mati bagimu. Bukan karena suamimu beliin berlian atau emas berapa kilo setiap berapa bulan sekali atau berapa jam sekali atau apa ya. Bukan itu. Gitu. Self-worth kita itu bukan dari sana. Self-worth kita itu bukan karena suami itu memeluk saudara berapa kali dalam satu minggu atau apa ya. Itu self-worth bukan dibangun dari sana, bukan. Self-worth itu selalu dibangun dari cinta kasih Tuhan.
Dari situ saya kita bisa bebas ya menikmati Christian freedom ya, kebebasan Kristen untuk mengasihi. Karena apa ya? Ya karena kita bebas dari ekspektasi-ekspektasi yang seringkali nggak realistis itu di dalam kehidupan kita. Ini baru ngomongin suami. Kalau kita ngomongin anak lagi ya, kita ngomongin mertua ya, waduh lebih rumit lagi gitu ya. Waktu kita ngomongin tetangga ya, kita ngomongin orang-orang di gereja gitu ya, itu rapuh sekali ya, saya kalau kita membangun self worth berdasarkan itu, rapuh sekali. So sekali lagi ya, kalau self worth kita beres, kuat di dalam Tuhan, sehat, ya kita menjadi orang yang lebih bisa, lebih luas hati ya untuk menerima teguran. Kita nggak merasa muka kita itu kayak dicoreng-coreng gitu misalnya ya. Seperti kayak hati kita rasa dicabik-cabik gitu ya, itu paranoia ya kayak gitu ya. Karena apa ya? Karena self worth-nya kuat gitu loh. Saudara coba ini ya Pak, renungkan hal ini ya kepada anak juga sama. Anak ya yang punya self worth itu beres ya, yang dia tahu ya bahwa orang tuanya mengasihi dia. Ya ini saya kenapa pakai orang tua, nggak pakai Tuhan ya, karena anak itu kan memang di dalam proses yang perlu bertumbuh ya. Ya dia mengenal Tuhan melalui orang tuanya tentu ya dalam hal ini. Jadi kalau dia punya keyakinan bahwa mamanya itu mengasihi dia ya, saudara ada waktu itu menegur dia lebih bisa terima. Ya. Karena dia punya keyakinan bahwa mamanya itu mengasihi dia. Orang yang punya self worth, sadar bahwa dia dikasihi, ya, itu lebih bisa terima teguran daripada mereka yang nggak yakin apakah dirinya itu berharga atau tidak. Ya ini rumit sekali ya, saudara. Kalau kita mengalami problem psikologis seperti ini, kita akan sulit untuk menerima teguran, dan akibatnya nggak menerima teguran, kita sulit bertumbuh. Jadi self worth yang sehat di dalam Tuhan ini penting sekali. Kita juga akan tertolong saya untuk menerima teguran ya. Waktu kita mempunyai tekad untuk terus mau bertumbuh. Ya lawan katanya tadi ya, bukan membenarkan kebiasaan kita yang buruk, yang berdosa itu. Tapi kita di dalam anugerah Tuhan, kita punya kerinduan untuk terus bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Kalau kita punya kerinduan untuk semakin menyerupai Kristus, ya, mau bertumbuh ke arah Dia, kita akan lebih gampang saya menerima teguran. Karena apa? Ya justru karena kita perlu memang teguran itu, kan? Kita perlu nasihat untuk kita bisa bertumbuh. Amsal 6 ayat 23 ya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi ya terus boleh 24. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap licikan lidah perempuan asing. Ya, konteksnya di sini memang diberikan untuk pria ya, tapi saya percaya ini juga untuk wanita. Ini maksudnya ayat 24-nya memang bicara ya, supaya dia nggak terjerat terhadap apa itu perempuan jahat atau pelicikan lidah perempuan asing. Konteksnya memang nasihat kepada pria, tapi juga bisa dimengerti untuk wanita, untuk semuanya. Itu yang kita katakan di sini apa sih ayat ke-23, yaitu kita melihat secara positif ya, teguran itu mendidik. Teguran itu adalah jalan kehidupan. Teguran itu bukan serangan, bukan. Kalau saudara melihat teguran sebagai serangan, attack gitu misalnya, wah saudara akan cenderung jadi defensif. Ya. Tapi kalau kita melihat teguran itu, perintah itu pelita, ya, cahaya, jalan kehidupan. Ya. Kita kan membutuhkan itu ya, kita membutuhkan pelita, cahaya, jalan kehidupan. Ini sesuatu yang perlu kan di dalam kehidupan manusia. Kita justru melihat teguran ini adalah ya berkat yang diberikan supaya kita bisa terus bertumbuh, supaya kita tetap bisa berjalan di dalam jalan yang benar, jalan kehidupan itu. Tetapi mereka yang melihat teguran itu sebagai serangan, ya, sebagai hinaan, sebagai humiliation, ya perendahan dan sebagainya, ya akan sulit dia bertumbuh. Gitu. Dia akan sulit menerima teguran karena dia nggak melihat ini sebagai sesuatu yang diberikan supaya dia boleh berjalan dengan benar. Dia nggak mempunyai konsep seperti itu. Dia melihatnya ini adalah personal attack. Jadi penting ya, waktu kita melihat teguran itu sebagai sesuatu yang positif. Teguran itu bukan serangan, dan karena itu kita juga nggak perlu defense kan. Saudara, kalau kita misalnya berjalan di dalam jalan yang remang-remang ya,
jalan yang remang-remang, jalan yang gelap gitu ya. Terus kemudian ada orang memberikan pelita. Gitu. Saudara kira-kira apa ya tanggapannya? Saudara pasang kuda-kuda gitu maksudnya. Ada orang memberikan senter kepada saudara ya, memberikan lampu di tempat yang gelap itu. Wah ya, lu mau apa gitu misalnya. Wah, gitu. Aneh kan desa kayak begini. Ini respons yang aneh sekali gitu. Orang mau kasih pelita kalau saudara mau ngajak berantem gitu. Kan aneh ya. Loh, orang yang kasih juga jadi kaget gitu. Saya mau kasih kamu pelita gitu. Ini kasih pelita supaya kamu jalannya lebih terang. Kok kalau malah kita ngajak berantem? Kok malah pasang jurus keberapa ini ya? Mau jijitsu sama dia itu kan aneh ya. Kita respon kayak gitu. Tapi yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia kan itu ya. Orang memberi teguran, kita terimanya sebagai tusukan. Orang memberikan cahaya, pelita, yang dia terima dari Tuhan, kita terimanya sebagai sesuatu yang mau melukai kita. Akhirnya kita pasang kuda-kuda, kita sudah siap gebuk dia balik, kita keluarin pisau, supaya kalau bisa kita juga menusuk dia balik. Gitu. Ini orang paranoid namanya, orang paranoid. Ya, tentu di sini kita asumsinya teguran yang diberikan di sini teguran yang benar ya. Saya bukan membicarakan tentang orang yang memberikan teguran dengan maki-maki dan sebagainya. Saya bukan bicara itu tentunya. Nah kalau itu menyakiti ya wajar lah. Saudara merasa terhina ya wajar. Tapi kita nggak membicarakan tegurannya seperti ini. Kita membicarakan teguran yang diberikan dengan benar. Itu pun juga seringkali orang sulit menerima. Defensif ya. Berikutnya. Kita bisa tertolong untuk lebih menerima teguran dengan hati yang luas, waktu kita memiliki persekutuan yang sehat ya, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang bijak. Orang yang individualis, ya, yang tadi di atas itu susah menerima teguran. Tapi orang yang punya persekutuan, orang yang punya sahabat, ya, dia lebih gampang terima teguran. Karena dia akan melihat ini bukan sebagai sesuatu yang menghancurkan hidupnya dia yang sendiri. Orang yang sendiri itu apa-apa yang dilakukan orang lain juga bisa jadi salah. Tapi kalau kita punya pergaulan yang luas ya, dan juga pergaulan yang sehat, persahabatan, persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus, kita nggak ada persoalan ditegur. Saudara coba renungkan hal ini. Saudara ditegur oleh sahabat baik ya. Saudara lebih gampang terima kan daripada ditegur oleh orang yang nggak terlalu saudara kenal, orang yang baru ketemu, saudara 3 jam yang lalu, baru kenalan 3 jam yang lalu, dia langsung memberikan teguran. Memangnya dia ini siapa? Begitu kan ya. Sederhana kan, logik ini logik yang sederhana kan sebetulnya. Orang yang dengannya saudara itu bersahabat, saudara bisa lebih gampang menegur. Saudara juga bisa lebih gampang menegur dia tanpa dia sakit hati kan, betul kan? Jadi apa yang bisa menolong kita untuk menerima teguran? Ya ini persekutuan yang dalam, yang sehat, yang intim dengan orang-orang bijak yang lain. Supaya apa? Ya supaya kita nggak sulit menerima teguran. Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya. Di sini kan dikatakan orang yang mengarahkan telinga kepada teguran. Pertama, teguran itu dikatakan membawa kepada kehidupan. Sekali lagi ya, teguran membawa kepada kehidupan. Teguran itu bukan attack, teguran itu bukan serangan, teguran itu membawa kehidupan. Mirip ya dengan ayat yang tadi kita baca. Terus kemudian dikatakan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya. Saudara tidak sendirian. Saudara akan dipersatukan dengan anggota tubuh Kristus yang lain, kalau saya boleh pakai istilah perjanjian baru. Saudara keluar daripada individualisme. Kita dipersekutukan dengan orang-orang bijak. Jadi ada aspek persekutuan dengan teguran. Justru kita mendapat teguran melalui persekutuan, dan sebaliknya juga dengan kita menerima teguran, yang adalah jalan kehidupan itu, yang membawa kehidupan. Kita semakin dipersekutukan dengan orang-orang bijak. Persekutuan membawa kepada teguran, ya. Persekutuan membawa kepada kesanggupan menerima teguran. Menerima teguran membawa kepada persekutuan yang sehat, ya. Dua-dua arah ini, dua-dua arah. Hopefully kita ini ya
dan keadaan kehidupan kita yang bertumbuh, kita bisa memiliki persekutuan yang sehat dengan orang-orang percaya yang lain. Kita tidak hidup sendiri, kita tidak single fighter, nggak berjuang sendiri. Nah, sekarang kita bicara bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini adalah bicara tentang menegur. Bicara tentang menegur sekarang. Tadi kita sudah mengatakan ya, kenapa bicara menerima teguran terlebih dahulu. Karena mereka yang bisa menerima teguran adalah orang-orang yang bisa memberikan teguran dengan tepat. Orang yang nggak pernah bisa menerima teguran, mereka nggak bisa menegur, nggak bisa menasihati orang lain. Ini sama dengan orang yang nggak belajar, yang nggak bisa mengajar lah, dia belajar aja enggak. Orang yang nggak bisa mendengar, ya dia nggak bisa berkata-kata, mendengar aja nggak bisa berkata-kata. Mengatakan apa? Orang yang nggak bisa menerima nasihat, ya sebaiknya dia jangan banyak memberikan nasihat. Sama saya pakai struktur yang sama. Ada persoalan, ada kesulitan di dalam menegur. Orang bisa menegur dengan salah. Bagaimana menegur dengan salah itu? Seperti apa ya? Menegur dengan salah itu bagaimana sih? Yang pertama ya nggak berani menegur. Orang yang takut menegur, takut menegur. Nah ini konsep persekutuan yang salah gitu ya, karena takut kehilangan teman, takut kehilangan sahabat, takut terus kemudian kita dibenci oleh orang lain, akhirnya kita memilih untuk tidak menegur, padahal kita tahu kita bisa memberikan teguran. Tapi kita males ya, ntar kita konflik lagi dengan dia. Jadi, sudahlah yang lain aja lah menegur itu. Saya sih nggak usah menegur, ntar teman sudah sedikit, tegur-tegur lagi, tambah ditinggal, saya nggak ada teman. Akhirnya kita membiarkan orang itu di dalam dosanya, di dalam kejatuhannya, demi karena kita menjaga image baik kita, image baik yang salah sebetulnya. Saya kelihatan seperti kayak orang baik yang nggak pernah menegur, padahal sahabat yang sejati itu kan memberikan teguran ya seharusnya. Coba baca Amsal 27 ayat 5, silakan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, kasih tapi tersembunyi, nggak dinyatakan. Ya, untuk apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Memang nggak populer teguran yang nyata-nyata. Kita tahu ada kebudayaan, culture ya, yang sungkan gitu misalnya. Sudahlah, ntar kita melukai hatinya orang lain gitu. Nggak usah ditegur lah, dia sadar sendiri lah dan seterusnya. Kita nggak berani menegur ya, karena kita mau play safe. Kita mau mempertahankan image tadi ya sebagai orang yang lebih baik dan sebagainya. Tapi orang yang sungguh-sungguh baik, sahabat sejati itu memberikan teguran yang nyata dan bukan menyembunyikan kasih. Kasih yang tersembunyi. Ya, untuk apa ya? Orang juga nggak bisa menikmatinya. Lebih baik memberikan teguran yang nyata, katanya Amsal, daripada kasih yang tersembunyi. So, tidak berani menegur ini persoalan ya. Memanjakan anak, ya agak sedikit mirip dengan ini. Saya baca Amsal 29, ya, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-15. Amsal 29, ayat yang ke-15. Ya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Terus bicara ibu lagi di sini ya. Ini cocok ayat ini untuk pria wanita. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat ya. Seorang ayah, seorang ibu, ya, orang tua itu perlu menggunakan tongkat dan teguran yang mendatangkan hikmat itu. Tapi anak yang dibiarkan, yang nggak pernah ditegur, itu mempermalukan ibunya. Hati-hati ya, saya jangan menjadi ibu yang memanjakan anak, nggak berani negur, takut. Ya, ada ibu takut dengan anaknya. Akhirnya anaknya itu jadi rusak ya, karena ibu yang nggak bertanggung jawab itu. Karena ibu yang membiarkan anaknya, akhirnya anaknya rusak dan nggak siap hidup di dalam masyarakat yang nggak bersahabat ini. Karena nggak pernah dipersiapkan, dia terus dimanja kemauannya. Ya. Jadi saya beberapa waktu lalu sempat melihat satu klip ya, satu anak yang
yang terus nggak bisa berhenti main game ya. Addicted ya saya, addicted, kecanduan main game ya. Itu sampai orang tuanya itu nggak bisa lagi kontrol. Jadi anak yang luar biasa liar, marah-marah, banting-banting barang dan sebagainya. Ya, saya bukan mau mengatakan ini salah sepenuhnya orang tuanya, ya. Mungkin ada salah orang tuanya juga, tapi ya intinya kita sebagai orang tua itu tetap punya panggilan untuk memberikan teguran ya kepada anak. Kalau kita sebagai orang tua kita nggak berani menegur, kita memanjakan, ya anak itu akan mempermalukan bukan hanya orang tua, tapi juga mempermalukan Tuhan. Yang berikutnya, ini hati-hati juga. Waktu kita, hopefully kita bebas ya daripada kecenderungan. Tapi kita tahu ada orang punya persoalan psikologis seperti ini. Itu dia merasa dia itu eksis. Kalau dia itu menegur, dia merasa dia eksis. Kalau dia memberikan nasihat, ya. I advise, therefore I am. Ini kacau saya. Existence kok berdasarkan menasihati orang lain. Kita itu eksis because God created us, gitu. Karena Tuhan itu menciptakan kita, kan ya. Dan karena Tuhan itu memberi kepercayaan kepada kita, Dia itu menyelamatkan kita. Itu existence kita kan dibangun dari itu ya. Bukan saya semakin eksis waktu saya semakin kasih nasihat-nasihat kepada ini itu kelihatan seperti orang penting gitu ya, yang dicari nasihatnya. Kita annoyed ya saya dengan orang yang suka memberi nasihat, tapi sebetulnya kita juga nggak pernah tanya gitu. Kita nggak perlu nasihatnya dia, tapi orang ini kok suka sekali ya menasihati orang lain. Ya, belum lagi kalau yang menasihati itu sebetulnya nggak capable gitu ya, itu paling sebel gitu ya. Misalnya saudara tahu, saudara lebih, ini bukan dalam artian congkak maksud saya, tapi dalam penilaian tepat ya. Saudara tahu, saudara lebih mengerti tentang suatu hal ya. Tapi ada orang yang suka menasihati saudara, padahal dia lebih nggak becus di dalam hal itu. Itu kan bikin sebel ya, saya benar nggak sih? Misal saya ambil contoh saya, misal ini ya, saudara itu pinter mendesain, menjahit misalnya gitu ya. Beda orang yang nggak terlalu ngerti desain, nggak terlalu ngerti jahit gitu ya. Tapi terus kasih tahu saudara, lu tuh mestinya gini-gini, desain tuh gini-gini. Kita jadi bingung lihat mukanya dia. Kepingin bilang rupamu gitu ya. Lu ini ngerti apa sih sebenarnya dengan urusan desain? Nggak ngerti, tapi menasehati gitu ya. Ada certain orang itu suka menasehati demi menasehati itu sendiri, bukan untuk mempertumbuhkan orang lain, tapi dia merasa kepanasan ya kalau dia nggak menasehati orang lain. Ya. Kita kan sebel ya dengan orang seperti itu. Ya. Hati-hati ya, kita jangan jadi orang seperti itu. Kita sendiri jangan jadi orang seperti itu, gitu. Suka menasihati orang lain, merasa ada satu makna hidup waktu kita kasih tahu masukan-masukan kepada orang lain, seperti kayak jiwa kita merasa terangkat gitu ya, kalau kita memberi nasihat kepada orang lain. Amsal 17 ya, ini salah satu Amsal yang menarik ya, bisa tolong dibacakan ayat 28, 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ya, ini Amsal ini menarik ya, Soe. Karena apa ya? Karena mengencourage, mendorong orang itu banyak berdiam diri. Tentu enggak selalu berdiam diri terus, maksudnya. Ini bukan ayat yang terus, oh, kalau gitu orang better, lebih bisu, lebih bagus. Bukan itu tentu maksudnya. Tapi ini dalam konteks waktu kita harusnya tuh menahan diri dari berkata-kata. Nah, kita sanggup ya menguasai diri untuk berdiam diri. Itu ada keanggunan. Perempuan yang cerewet gitu ya, perempuan yang terus khotbah gitu. Perempuan yang terus ya controlling ya, menasehati kanan kiri, semua orang dinasehati. Waduh, saya annoying sekali ya, annoying gitu. Mengganggu ya saya orang kayak begini. Berdiam diri gitu. Bahkan Amsal ini kalimatnya agak sindiran. Orang bodoh pun ya, waktu dia berdiam diri, orang mungkin akan pikir orang ini orang bijaksana gitu ya. Orang bijaksana, padahal mungkin juga tidak sih. Tapi karena dia bisa berdiam diri, menjaga diri dari perkataan, akhirnya orang melihat ada certain keanggunan. Jangan-jangan ini orang bijaksana, loh. Perkataannya jarang. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengaturkan bibirnya. Tapi ada orang yang terlalu terlalu mengumbar kata-katanya sampai orang nggak bisa respect lagi. Orang merasa
Sorga itu datang waktu dia tutup mulut gitu ya. Orang itu merasa, wah aku seperti kayak mendapat cicipan Firdaus waktu orang ini berhenti ngomong. Kan kacau ya seperti ini. Orang mendapat penghiburan bukan melalui perkataan, tapi melalui diamnya kita. Itu berarti kita persona non grata ya. Ini orang yang tidak dikehendaki kehadiran. Di mana dia hadir. Di situ kuping saya panas. Di situ hawa udara seperti kayak mendadak terjadi global warming. Kita nggak mau lah saya jadi orang-orang seperti itu. Jadi bagaimana ya? Ya nggak berani menegur salah ya. Nggak berani menegur tentu salah ya, yang pertama. Tapi terlalu banyak menegur ya, terlalu cerewet dan memberikan nasihat juga salah. Kita mesti peka lah dalam hal ini ya. Bukan nggak menegur sama sekali, tapi juga bukan selalu menegur, selalu menasehati, ya. Apalagi menjadikan ini sebagai dasar eksistensi kehidupan. I advise, I rebuke, therefore I am, gitu misalnya. Ya ini persoalan deh, saya kalau kita menegur seperti ini. Menegur yang tidak disertai oleh pengertian, ya, yang nggak mencoba untuk mengerti. Pokoknya tegur-tegur saja, tapi nggak ngerti kesulitannya orang lain, dan juga nggak ada belas kasihan. Main tegur saja. Ya, ini teguran yang nggak dewasa ya. Waktu kita menegur orang lain, ya, kita itu harusnya belajar ya dengan rendah hati untuk mengerti orang lain ini kesulitannya apa sih, pergumulannya apa. Lalu saudara belajar untuk berbelas kasihan ya, ada certain compassion gitu, bukan menegur yang tanpa belas kasihan. Ada beda ya, orang menegur dengan belas kasihan, ada cinta gitu. Dengan orang yang menegur karena dia sudah sebel banget gitu misalnya, main tegur aja gitu. Itu menegur untuk menyenangkan kita sendiri, bukan untuk membangun orang lain. Ayub 15 ayat 3, bisakah minta tolong dibacakan Ayub 15? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Ya. Ada orang yang menegur dengan percakapan yang tidak berguna, ya. Kalau dari ayat ini, memang ini dalam bentuk pertanyaan, tapi ini kan mengasumsikan berarti ada kan orang yang seperti ini. Ada orang yang menegur dengan percakapan yang tidak berguna, dengan perkataan yang tidak berfaedah. Ya, memang ini artinya bisa lebih luas daripada yang kita katakan di sini. Ya. Tapi salah satunya itu bisa terjadi karena orang itu nggak ada pengertian terhadap yang ditegur. Ya. Teman-temannya Ayub itu misalnya, menegur Ayub tapi nggak ada pengertian, nggak ada belas kasihan. Ya. Mereka itu tegurannya judgmental, teguran menghakimi. Teguran yang dengan percakapan yang nggak berguna, perkataan yang tidak berfaedah. Mereka nggak bisa menyelami sebetulnya kesulitan Ayub gitu, tapi main khotbah saja gitu ya, main kasih nasihat. Tuh, saudara kita mesti berhati-hati ya, waktu kita misalnya mengunjungi orang yang sedang sakit atau sedang tidak masalah. Ya. Kita datang, kita perlu bersimpati, ya. Kita perlu ada empati, bukan datang-datang terus langsung khotbah. Kamu harusnya gini. Ini kayak gini harusnya nggak perlu. Harusnya kan kamu bisa segini. Aduh, datang-datang ke khotbah. Nggak ada pengertian, nggak ada belas kasihan, nggak ada compassion ya. Tapi itu main menghakimi ya, menasehati secara judgmental ya. Nggak menolong ya seperti ini ya. Akhirnya bikin banyak orang itu lebih sakit hati daripada menerima kasih karunia melalui teguran yang kita sampaikan. Akhirnya menjadi teguran yang ya nggak bermanfaat, nggak berfaedah seperti dikatakan di sini. Yang berikutnya ya, teguran yang juga bisa keliru ya. Orang menegur bisa menjadi menegur yang keliru, yaitu waktu dia nggak memiliki kapasitas untuk menegur. Ya. Tadi mirip ya seperti yang tadi kita katakan. Orang yang nggak ngerti, saudara misalnya lebih ngerti itu ya sesuatu hal, tapi ini orang yang nggak ngerti, tapi menasehati saudara. Kan kita terganggu ya dengan orang seperti itu ya. Kita bertanya, ini kapasitasnya orang ini apa ya sebetulnya? Dan itu nggak harus menyatakan saudara ini sombong atau nggak mau terima masukan, nggak harus ke sana sih ya. Tapi dalam pengertian ini orang kayaknya distorted self knowledge ya, nggak mengenal dirinya sendiri. Dia kapasitasnya apa sebetulnya?
menasehati, padahal dia sendiri nggak mengerti. Bisa macam-macam ya, saudara. Contohnya, saudara bayangkan sendiri lah ya, contohnya gitu. Seseorang yang sebetulnya dia nggak menguasai ya, tapi terus kemudian dia memberikan nasihat terhadap sesuatu yang dia sendiri nggak kuasai itu, apalagi diberikan kepada seseorang yang again seharusnya lebih mengerti hal itu ya. Hati-hati supaya kita nggak jatuh ke sana. So, ini perlu kerendahan hati ya, perlu mengukur diri. Waktu saudara menasehati, saudara mesti menilai diri dengan benar. Saya cocok nggak ya menasehati dia? Saya ada kapasitas nggak sih sebetulnya itu menasehati dia? Saya adalah the right person nggak? Saya adalah orang yang tepat nggak itu menasehati dia? Ada orang itu yang menasehati, semua dinasehati, ya. Semua dikasih tahu. Ya. Semua, kalau bisa ke presiden pun juga mau dikontrol sama dia. Dia juga merasa bisa jadi penasehat presiden. Ya. Pendeta sudah pasti, sudah dari kapan-kapan. Gitu. Pendeta itu sudah dinasehati dari kapan-kapan. Semuanya dia mau kasih tahu gitu. Ini orang yang nggak menilai dirinya, yang nggak tahu kapasitas dirinya ya. Kasihan sih sebetulnya orang-orang seperti ini. Karena apa coba? Ya karena nasihat-nasihatnya itu nggak akan diindahkan. Orang-orang seperti itu tuh menghabiskan energinya, waktunya, ya, emosinya dia untuk sesuatu yang orang lain nggak akan mendengarkan. Ya karena apa? Ya karena dia bukan kapasitasnya. Ya, saudara misalnya sebagai ibu ya sudah punya anak, gitu. Terus ada satu teenage misalnya gitu ya, perempuan yang umurnya baru belasan tahun, menasihati saudara, gini loh Bu, mendidik anak itu mestinya gini-gini. Saudara, kira-kira saudara, begitu ya. Terus saudara mengundang dia untuk menasihati saudara lebih pak, ya pasti tidak kan. Saudara paling tersenyum doang. Ini anak ngerti apa sih sebenarnya? Baru umur belasan. Menasihati saya bagaimana mendidik anak aja, dia nikah aja belum gitu loh. Tapi mengajari saya, ada orang itu so distorted deh, so distorted, menasihati orang lain dan dia itu nggak bercermin bahwa dia itu nggak punya kapasitas sebetulnya untuk itu. Dan dia menasihati gitu, memberikan kritik kayak dia ini adalah seseorang yang sudah sangat canggih dan layak untuk melakukan itu. Kalau kita saja terganggu ya dengan orang-orang seperti itu kan saudara dan saya terganggu. Maka yang saya ajak kita merenungkan ya, kita jangan jadi orang seperti itu ya. Kita jangan jadi orang yang mengganggu ini ya. Kita sebetulnya nggak ada kapasitas tapi kasih tahu yang sebetulnya bukan kapasitas saya ya. Maka kita ini bagian terakhir ya, sama strukturnya ya. Kita juga perlu memikirkan juga bagaimana menegur dengan benar. Jadi ya kalau yang di atas ini persoalan yang menegur. Di dalam konteks menegur itu kita bisa menegur dengan salah ya. Tapi menegur dengan benar ini bagaimana? Lebih penting ya untuk mengerti ini. Kalau kita memberikan teguran kita harus memberikannya dengan benar. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana itu? Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, ada banyak hal yang kita bisa gali dari ayat ini, tapi saya fokus ke satu saja. Orang yang menegur itu seharusnya adalah orang yang di dalamnya itu ya, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Ada kekayaan perkataan Kristus diam di dalam dirinya, lalu dia menegur. Orang yang nggak ada kekayaan perkataan Kristus sebaiknya tidak menegur. Karena dia akan menegur dengan salah. Prinsip teguran yang diberikan itu bukan prinsip firman Tuhan, tapi bijaksana dia sendiri. Alangkah menyesatkannya teguran seperti itu. Ya. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 16 ini mengingatkan kita ya. Orang menegur itu perlu ada kualifikasi. Kualifikasinya itu apa sih? Kekayaan perkataan Kristus diam di dalam dia.
Orang yang kehidupannya dikuasai oleh kekayaan perkataan Kristus, dia boleh menegur. Waktu dia menegur, dia akan menyatakan kekayaan firman Tuhan. Yang berikutnya, ini nggak perlu dijelaskan panjang lebar ya, ini poin yang jelas sekali. Yang kedua, waktu kita menegur ya, kita penting untuk memosisikan diri dengan benar. Jangan kita menegur, menasehati orang itu sebagai penasehat, orang bijaksana yang sedang menasihati orang yang rada goblok gitu misalnya. Itu annoying, orang menegur dengan memosisikan diri seperti itu tuh annoying. Tapi waktu kita menegur ya, kita menempatkan diri sebagai sesama murid. Ini adalah seorang murid yang sedang belajar menegur murid yang lain yang juga sedang belajar. Jadi menempatkan diri secara setara, bukan menempatkan diri sebagai guru, ya, pengajar, terus yang ditegur murid itu misalnya ya. Itu secara nggak sadar kita mungkin bisa menikmati self-righteousness. Kita merasa benar sendiri, kita merasa lebih saleh, lebih bijak, lebih berhikmat, lalu terus kemudian memberikan teguran kepada orang-orang yang bodoh, yang ada di bawah sana, gitu misalnya. Ya, itu negatif ya kalau kita menempatkan diri seperti itu. Tetapi ya, yang positif itu adalah waktu kita bisa menempatkan diri sebagai fellow learner, sebagai pembelajar yang sama. Sesama pembelajar, fellow learner. Waktu kita menegur orang lain, kita juga sedang menegur diri kita sendiri. Bukan waktu kita menegur, kita merasa kita sudah lulus daripada pengajaran yang kita berikan. Kita sendiri juga masih belajar. Kita juga masih bergumul di sini. Tapi kita memberikan teguran kepada orang lain itu sama sekali bukan mengatakan bahwa kita ini sudah expert di dalam hal ini. Bukan. Saya juga masih belajar. Dan kita mau orang lain juga belajar. Kita mau belajar bersama-sama. Ya, ini kita bisa menegur dengan benar. Kita menegur dengan benar waktu kita di dalam kehidupan kita juga benar-benar punya concern ya. Kita tulus, kita mencintai, kita berbagian di dalam menyelesaikan kesulitan dari orang yang ditegur itu. Maksudnya begini kita jangan hanya menegur, tapi kita sendiri nggak tertarik dengan kehidupan orang itu sebetulnya. Kita cuma suka memberikan nasihat, tapi kita sendiri nggak mau ikut susah di dalam menyelesaikan persoalan kehidupan orang lain yang kita tegur itu. Jadi ini ibaratnya kita cuma menggurui doang lah ya. Begitu dia ada kesulitan, dia perlu bantuan, kita nggak mau, kita nggak ringan tangan. Kita nggak tertarik untuk membantu. Taunya cuma memberikan nasihat saja. Ya, sulit ya seperti ini. Tapi orang yang sungguh-sungguh peduli ya dengan kehidupannya orang lain, dia terlibat, dia berbagian di dalam kesulitan hidup orang lain. Waktu dia menegur, ya tegurannya itu akan dihargai. Karena apa? Karena yang ditegur itu tahu bahwa orang ini mengasihi dia. Tuhan itu menegur kita bisa menerima teguran dari Tuhan karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Maka kita bisa lebih menerima teguran dari Tuhan. Kita lebih sulit menerima teguran daripada orang yang kita tahu dia nggak peduli sebetulnya dengan hidup kita. Apalagi kalau dia benci. Gitu. Sudah benci negur lagi, wah kita makin keras ya, makin nggak mau terima lah teguran seperti itu. Nah, maka jadilah orang yang mencintai sesama. Kalau kita mencintai sesama kita, kalau kita sungguh-sungguh peduli dan kita juga mau bayar harga terhadap kesulitan pergumulan hidup orang lain, waktu kita menegur, ya teguran itu menjadi teguran yang bijaksana, teguran yang bisa diterima oleh orang lain karena dia tahu kita mencintai dia. Terakhir, teguran yang benar itu berfokus pada pertumbuhan kerohanian orang lain. Bukan sekedar karena kita sendiri terganggu. Saudara menegur karena saudara tersinggung, karena saudara merasa disakiti, karena saudara yang nggak tahan, sudah nggak sabar lagi, itu saudara menegur untuk memuaskan diri sendiri. Tapi kalau kita menegur demi pertumbuhan kerohanian orang lain, nah itu teguran yang benar. Amsal 28, ayat yang ke-23, saya baca ayat ini.
ayat yang ke-23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Menegur orang akan lebih disayangi. Kenapa kok orang menegur kok masih bisa lebih disayangi? Ya karena orang tahu dia betul-betul menegur demi kebaikan orang itu. Orang yang menjilat itu seperti kayak seolah-olah secara fenomena lebih menyenangkan orang lain, menjilat-jilat gitu misalnya. Tapi sebetulnya orang yang menjilat itu lebih melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Orang yang menjilat orang lain itu sedang membangun image dia sendiri supaya dia dianggap sebagai orang yang menyenangkan gitu ya. It's all about dia sendiri sebetulnya. Ini kan menarik ya, saya. Orang menjilat seperti kelihatan lebih menyenangkan orang lain. Padahal sebetulnya orang yang menjilat itu sedang menyenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya orang menegur itu kelihatan seperti kayak merugikan orang lain. Justru orang yang menegur itu akhirnya akan lebih disayangi. Karena apa? Ya karena apa sih sudah untungnya menegur gitu? Menegur kan malah ada resiko. Tapi orang kalau sudah tahu ada resiko, tapi dia masih menegur juga. Ya dia tahu menegurnya itu dilakukan karena orang lain gitu kan, demi orang lain. Karena kita nggak menghendaki orang lain itu binasa. Kita nggak menghendaki orang lain itu mengalami malapetaka. Maka kita memberikan teguran. Maka di sini dikatakan orang yang menegur itu kemudian akan lebih disayangi. Pasti orang ini adalah orang yang menegur demi kebaikan orang lain, demi pertumbuhan orang lain, dan bukan demi dirinya sendiri. Pak Billy, bagaimana kalau orang yang menegur menurut kehendaknya sendiri? Maksud saya egonya menurut dia itu benar, apalagi yang tidak seiman, yang tidak seturut dengan Yesus. Ya, anggaplah saudara sedang diproses, kalau diproses kesabaran gitu ya. Jadi dia menegur, gini ya saudara, gini. By the way, kita juga mesti, saya nggak mau mengatakan orang yang maksudnya, let's say bukan Kristen gitu ya, dia tegurannya pasti selalu salah, nggak bisa seperti ini loh saudara. Ada orang yang meskipun dia belum percaya, dia bisa ya di dalam konteks anugerah umum dipakai Tuhan untuk memberikan teguran yang bijaksana bagi kita, itu mungkin saja. Gitu. Tapi kalau di sini saudara mengatakan itu karena dia egonya besar atau ya memang orang menegur karena egonya sendiri, ya likely sih nggak akan membangun memang. Ya anggaplah saudara yang sedang dibentuk untuk lebih bisa sabar dan nggak gampang terprovok menerima orang-orang yang menegur annoying seperti itu gitu ya. Ya saudara bisa memberikan teguran kembali sih kalau mau gitu di dalam pimpinan Tuhan maksudnya. Nah saudara nggak dipanggil untuk jadi korban terus gitu ya, saudara jadi orang yang dinasehati terus. Setiap kali ditelepon dia, setiap kali ya orang ini telepon ya, saya mesti habis 2 jam untuk mendengarkan nasihat yang nggak ada gunanya. Ya sebetulnya saya bisa menggunakan waktunya untuk baking cookies atau apa. Akhirnya cookies nggak terbit gara-gara waktu saya habis dengerin nasihatnya orang. Ya saudara nggak harus mendengarkan nasihatnya dia lah. Saudara nggak harus menghabiskan waktu untuk mendengar teguran-tegurannya dia. Kalau teguran itu nggak berguna, kita kan nggak dipanggil juga untuk dibully ya di dalam hal ini. Bagaimana jika sudah ditegur atau diingatkan tapi terus diulang? Ya, tegur lagi, sudah tegur lagi. Mungkin kita juga perlu bertekun di dalam peneguran gitu ya dalam hal ini. Tapi saya percaya ada suatu saat di mana kita perlu membiarkan ya. Perlu membiarkan. Maksudnya kita juga perlu bijaksana di dalam hal ini supaya tadi ya jangan terlalu cerewet akhirnya jadi kita seperti misalnya betul ya, kalau dia memang terus stubborn, mengeraskan hati ya, kita perlu tarik ulur saya dengan teguran yang kita berikan, nasihat kita, gitu, supaya nggak seperti membuang mutiara kepada babi. Gitu. Mesti ada dignitas juga di dalam teguran yang kita berikan. Ya, saudara berhenti dulu untuk sementara menegur kalau orang itu nggak bisa dinasehati lagi. Ya. Biar mungkin dia harus mengalami melalui kerugian yang dia hadapi ya, malapetaka atau apa bencana yang memang harus terjadi dalam kehidupannya. Kalau dia memang sombong dan nggak bisa melalui teguran, ya bagaimana? Gitu. Tentu kita nggak menghendaki itu ya, kita nggak rindu untuk supaya itu terjadi. Gitu. Tapi kalau itu harus terjadi karena dia sendiri nggak bisa menerima teguran, ya biarkanlah itu terjadi. Gitu. Kalau memang itu bisa berdampak baik ya untuk kehidupannya. So ya tahan diri dari menegur kalau memang orang ya terlalu mengeraskan hati.
Tapi ada saat saya percaya memang ada teguran yang perlu diberikan berulang-ulang, perlu diingatkan. Mungkin saudara juga sedang dilatih Tuhan untuk menegur di dalam cinta yang nggak pernah give up, ya. Cinta yang ada ketekunan. Apakah hamba Tuhan harus selalu benar? Bagaimana kalau ada hamba Tuhan melakukan hal yang tidak benar? Ya, hamba Tuhan ya pasti nggak selalu benar. Kalau ada hamba Tuhan yang nggak benar, ya saudara bisa kasih tahu. Kasih tahu ya, kalau saudara rasa saudara nggak di dalam kapasitas itu, saudara bisa menyampaikan secara nggak langsung ya. Atau kalau saudara pikir enggak kok, saya tetap bisa menyampaikannya langsung, saya ngomongnya kan nggak tuding-tuding gini ya, bukan. Nggak kurang ajar kok saya ngomongnya. Saudara bisa memberitahu, saudara bisa bicara kepada dia, ya, mungkin heart to heart gitu ya. Hopefully hamba Tuhannya nggak sensi, nggak defensif dan sebagainya. Hamba Tuhan ya bisa diberi masukan ya. Kalau memang ada sesuatu yang saudara merasa perlu dikoreksi, tapi perhatikan saudara juga menjaga diri supaya kita juga mengenal diri dengan benar. Tadi saya juga sudah bahas ya, ada orang yang nggak menilai dirinya itu nggak punya kapasitas, tapi terus memberikan kritik terhadap hamba Tuhan. Khotbah itu kan mestinya gini gitu ya, masa khotbahnya gini gitu kan. Jadi ngatur hamba Tuhan gitu, kasih tahu gini. Ada orang menasehati pemimpin sinode malah gitu ya, pemimpin sinode pun mau dinasehati sama dia gitu ya. Saya assume saudari bukan seperti itulah ya. Tapi kita sendiri perlu menjaga diri supaya kita nggak jatuh kepada dosa kecongkaan ya. Waktu kita menasehati, menggurui hamba Tuhan apalagi. Tapi kalau saudara rasa enggak kok, saya bukan seperti itu, saya bukan orang yang juga kurang ajar atau apa. Tapi ini hamba Tuhan memang perlu masukan. Ya silakan saudara berikan masukan. Ya, hamba Tuhan kan juga perlu bertumbuh melalui ini ya Pak, nasihat yang juga bisa diberikan. Oke, ada direct message ya, Pak Billy, bagaimana menegur orang yang sedang jatuh cinta, dalam hal ini mama dalam kurung janda jatuh cinta kepada pendeta yang sudah berkeluarga. Waduh, pendeta yang sudah berkeluarga lagi ya. Awalnya terlibat dalam pelayanan di daerah, lalu berlanjut dan makin parah. Mama tidak tahu kalau saya tahu hal ini. Karena tanpa sengaja saya melihat WA-nya, saya sebagai menantu takut dia tersinggung karena orang yang sedang jatuh cinta gak bisa dikasih tahu. Thanks Pak. Jadi ini mama mertua gitu ya. Wah sulit ya, saya menasihati mama mertua. Menasihati mama sendiri saja sulit. Mama mertua ini bisa terjadi kebakaran di rumah. Saudara, sharing ke suami lah ya. Sharing ke suami, mungkin suami ya, itu kan suami berarti anaknya ya. Anaknya bicara kepada mamanya mungkin bisa lebih diterima gitu. Tapi saya setuju dengan saudari ya, ini apalagi kalau pendetanya sudah berkeluarga, ya masalah saya ini kan mengambil suami orang lain dong namanya kayak gini. Tentu harus dinasehati, tentu harus ditegur ya di dalam hal ini gitu. Tapi apakah saudara adalah orang yang tepat yang menegur ya? Mungkin bukan gitu, karena ya seperti kita tahu lah, hubungan mertua menantu perempuan itu salah satu hubungan paling rumit di seluruh dunia ya. Sebenarnya itu apa? Mungkin serahkan kepada suami atau saudara. Nggak tahu, ada kenal nggak dengan anak yang lain, kalau nggak suami saudara ya, mungkin anak yang lain, yang perempuan atau apa gitu, biar dia memberikan masukan kepada mama mertua itu. Tapi saya setuju ya, memang perlu ditegur saya, apalagi ini mau mengambil suami yang sudah berkeluarga lagi, nggak tepat sama sekali. Oke, ada masuk, ada pertanyaan. Apakah kelelahan emosional yang berkaitan dengan spiritual merupakan core atau energi yang sangat berpengaruh kepada aktivitas fisik? Ya bisa berpengaruh pasti ya. Ini by the way, kita hari ini urusannya dengan pemberi teguran, menerima teguran. Kalau saya sempitkan di dalam konteks ini, ya orang yang kelelahan emosional, ya spiritual, ya bisa menegurnya ngawur akhirnya gitu ya. Karena dia kelelahan emosional, kelelahan spiritual, akhirnya tegurannya kasar sekali gitu ya, menusuk ya, sangat menyakiti. Ya bisa, atau karena dia kelelahan emosional, kelelahan spiritual, akhirnya jadi oversensitif ya. Orang memberikan masukan kepada dia sebetulnya konstruktif, tapi dia terimanya seperti kayak dia sedang disakiti. Ya, terus kemudian ternyata apa? Ya, dia oversensitif karena dia sedang
kelelahan emosional, kelelahan spiritual, akhirnya dia sama sekali nggak bisa terima masukan karena dia kelelahan emosional, kelelahan spiritual. Betul seperti sudah katakan. Maka bagaimana? Ya, datanglah kepada Kristus. Kristus memberikan istirahat kan. Di dalam Kristus kita mendapatkan istirahat ya. I will give you true rest, katanya Kristus, memberi kelegaan yang sejati ya. Datang kepada Kristus. Bagaimana menegur anak yang sudah dewasa? Ya, ini pertanyaan baik. Ya. Menegur anak yang sudah dewasa, sembari kita menegur, kita nggak menegur mereka seperti kayak anak kecil lagi. Betul. Maksudnya berikan ruang kepada mereka untuk bertanggung jawab. Ini apa? Mesti sejalan deh, saya. Mesti kita ada sensitivitas waktu anak kecil ya kita tegur ya, benar-benar tegur ini tanggung jawab betul-betul besar sekali pada saya karena dia kan masih kecil. Tapi sembari dia berdewasa, ya kita memberikan teguran, masukan, menghargai dia sebagai orang dewasa yang harus bertanggung jawab sendiri terhadap kehidupan ini ya di hadapan Tuhan. Nggak bisa kita memberikan teguran-teguran terus seperti kayak kita sedang memperlakukan anak kecil gitu ya. Itu nggak melatih dia untuk bertanggung jawab ya. Dia dengan pertumbuhannya dia harus belajar bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri, termasuk kalau dia mengalami kesulitan bencana ya karena dia amburadul, itu kita mesti berikan space untuk itu kepada anak yang sudah bertumbuh. Kita nggak bisa over controlling. Ya. Tapi bukan berarti saudara nggak bisa menegur sama sekali, masih boleh menegur. Saudara boleh memberikan teguran, masukan. Tapi perhatikan itu ya, spiritnya dengan dia sendiri harus bertanggung jawab. Pak Billy, bagaimana saya tahu bahwa saya dalam kapasitas menegur orang lain? Kedua, apakah ada waktunya saya berhenti menegur orang yang sulit sekali dinasehati dan terus mengambil jalan yang salah? Dalam relasi orang tua dan anak bagaimana? Dalam relasi antara sesama orang percaya bagaimana jika dia terlalu sensitif dan sangat mudah tersinggung? Apakah akhirnya hanya memahami kelemahannya saja daripada dia sama sekali hilang dari komunitas? Ya, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan pertama dulu ya, bagaimana saya tahu dalam kapasitas menegur orang lain ya. Misalnya ya, tadi ya, saudara menegurnya itu di bidang apa? Tadi kan saya berikan ini ya, contoh. Saudara adalah orang yang juga sudah menggeluti bidang tersebut. Jangan kita menasihati seseorang yang sebetulnya lebih ahli di dalam hal itu, kita sendiri kurang ada pengalaman, tapi kita menegur juga. Nah ini kita nggak ada kapasitas, kok malah menegur orang lain ya, ini nggak cocok gitu ya. Kita mesti melihat diri sendiri ya, ya kapasitasnya itu apa? Maksudnya dalam hal ini kita menguji diri gitu. Apakah saya orang yang tepat ya untuk memberikan nasihat seperti ini? Atau ada orang yang lebih cocok gitu misalnya untuk menegur dia ya. Lalu bagaimana dengan apakah ada waktunya berhenti menegur orang yang sulit? Ya ada waktunya, saya percaya ada waktunya di mana kita berhenti ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang terus cerewet, akhirnya kita menegur karena kita sendiri senang dan menikmati menegur orang lain, ini kan kacau ya. Kita mesti ada keanggunan di dalam memberikan teguran. Ada waktunya kita berdiam diri. Tadi kan kita baca ya di dalam kitab Amsal. Orang bodoh pun bisa dipikir bijak waktu dia berdiam diri. Jadi kita jangan menjadi perempuan yang tidak anggun karena terus menegur terus. Ada waktunya kita berdiam diri. Dalam relasi orang tua dan anak bagaimana? Sama ya, dalam relasi apapun. Relasi sesama orang percaya yang dia terlalu sensitif, mudah tersinggung. Ya, gini kita belajar dua belah pihak lah ya. Kita sendiri perlu belajar lebih sensitif di dalam menegur ya, supaya teguran kita itu jangan selalu menusuk dan menasehatinya itu selalu menyakiti orang lain gitu ya. Kita belajar lebih lemah lembut lah di dalam teguran kita. Tapi saya percaya orang yang oversensitif itu dia sendiri juga perlu bertumbuh ya. Dia nggak bisa terus karena dia oversensitif hanya orang yang menegur yang harus selalu perlu belajar lemah lembut, tapi dia sendiri terus memelihara kesensitif atau keoversensitivitasnya. Dia forever and ever jadi orang yang oversensitif ya. I think orang yang oversensitif sendiri juga perlu dididik ya, perlu dididik. Orang yang oversensitif itu perlu bertumbuh. Nggak tepat ya kalau kita membiarkan orang yang mudah tersinggung terus kita mengerti dia terus ya. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan dia untuk menyembah perasaan ya dong berarti. Perasaan manusia itu nggak boleh disembah. Ada orang yang oversensitif ya, terus kita takut sekali gitu.
menyinggung perasaannya. Kita harus lebih takut menyinggung perasaannya Tuhan, saudara, daripada takut menyinggung perasaannya manusia. Tapi tentunya kita nggak ada motivasi untuk sengaja melukai perasaan manusia, ya pasti nggak ada lah, kita ngapain seperti itu. Tapi ada saatnya waktu teguran diberikan itu, ya mau nggak mau akan ada resiko melukai perasaan orang lain. Gitu. Ini kalau kita takut itu terjadi, ya, jangan-jangan kita sudah melukai perasaannya Tuhan. Jadi ya, saudara kumpulkan dalam hal ini ya, minta bijaksana Tuhan. Tapi kita nggak bisa apa ya, ikut-ikut mempertuhankan perasaannya orang yang oversensitif itu, karena itu nggak tepat ya, soalnya nggak tepat gitu. Kita nggak mau memanjakan dia lah intinya gitu. Lalu ntar kalau dia hilang dari komunitas bagaimana? Saya percaya itu apa kalau dia bertumbuh ya, dia harusnya juga bertumbuh di dalam menerima teguran. Orang yang terus nggak bisa ditegur, ya, tapi dia tetap ini apa di dalam komunitas, tapi kita nggak pernah bisa menegur dia. Setiap kali dengan dia kita harus jilat-jilat dia terus. Nah, ngapain sudah ada orang kayak begini juga untuk apa gitu? Apakah ini orang yang percaya sungguh-sungguh atau tidak sih sebenarnya? Kita maunya dia tetap harus di dalam komunitas, tapi kita mesti ikut nyembah-nyembah perasaannya gitu ya. Kita ikut senewan gitu ya. Setiap kali ngomong sama dia mesti harus, oh kalau ibu ini sih baik loh gitu ya. Setiap kali harus mulai dengan pujian-pujian kayak gitu. Lah ngapain saudara kayak gini? Jadi penjilat semua dong kita akhirnya. Kita nggak dipanggil ke sana for sure ya. Kita nggak dipanggil ke sana gitu. Kita dipanggil untuk bertumbuh dewasa, dan dia sendiri juga perlu didewasakan. Gitu. Jadi again ya biarlah kehidupan komunitas yang ada saling tegur-menegur yang secara konstruktif itu terjadi. Gitu. Jangan mendewakan perasaannya orang lain sampai dia demi mempertahankan dia di dalam komunitas sampai kita takut menegur. Saya nggak rasa itu satu prinsip yang alkitabiah ya dalam hal ini. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, Pak Billy, bagaimana menegur seseorang tanpa menghakimi? Ya, tanpa menghakimi yaitu kita menegur dia karena cinta. Judgmental itu terjadi karena kita kurang mencintai. Judgmental itu terjadi karena kita merasa lebih baik daripada dia. Makanya tadi kita mengatakan menegur sebagai fellow learner. Kita sendiri juga adalah murid. Waktu kita menegur, kalimat teguran itu juga berlaku untuk saya. Saya nggak menempatkan diri sebagai orang yang sudah expert, sudah ahli gitu ya, menggurui orang lain yang nggak ahli ini. Ya, saya bukan berpikir seperti itu, tapi sambil menegur, sambil saya tahu saya sendiri juga adalah orang yang perlu teguran ini yang saya sampaikan. Gitu. Nah, spirit seperti ini saya percaya membebaskan kita dari menghakimi. Orang yang menghakimi itu kan menegur orang lain, menggurui orang lain, tapi dia sendiri nggak sadar kalau dia punya kelemahan. Itu kan yang dibilang menghakimi oleh Alkitab itu, ya. Nggak semua menegur itu menghakimi, tapi kalau kita menegurnya di dalam arti kita di dalam penghayatan kita merasa lebih baik dan nggak punya kelemahan gitu, ya. Nggak melihat balok di mata kita, nah itu menghakimi namanya. Tapi kalau kita sadar kelemahan kita juga, ya itu bukan menghakimi. Ya. Oke, saya sampai di sini ya, tanya jawab.